Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Yes, kali ini saya mau bahas banyak sekali apartemen-apartemen kosong atau sewanya rendah atau kemudian juga okupansinya rendah. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Apa sih sebabnya? Oke, ini merupakan opini dari saya. Kita tahu pandemi ini banyak menyebabkan perubahan ya dalam sisi tatap muka, dalam sisi pekerjaan, dalam sisi pendidikan dan lain-lain. Khususnya juga kena juga dampak di sisi pariwisata. Nah, banyak orang yang tinggal di apartemen karena dekat ke kantor, dekat ke kampus, dekat ke sekolah, dan lain-lainnya ya. Nah, kenapa banyak yang kosong? Nah, ini tadi berhubungan sama pandemi, berhubungan sama kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang. Contohnya, misalnya apartemen itu dekat dengan tempat pendidikan, baik itu sekolah, ya bisa SD, SMP, SMA, sampai dengan kuliah. Ketika perubahan ini terjadi, banyak sekolah-sekolah atau tempat kampus, universitas yang mengharuskan tatap mukanya secara online, jadi nggak ada tatap muka. Jadi belajar dari rumah gitu kan. Langsung yang tadinya orang-orang yang tinggal atau sewa ataupun ya tinggal di apartemen tersebut yang dekat dengan pusat pendidikan tersebut karena nggak perlu tatap muka, ya kan, bisa lewat online, mereka mungkin balik ke rumahnya atau ke daerahnya masing-masing. Kita tahu, misalnya di tempat-tempat pendidikan itu banyak sekali kan yang merantau atau yang dari kota lain, ya, dari luar daerah ke suatu tempat tersebut karena dekat sama tempat pendidikan tersebut. Nah, oleh karena pendidikannya dilakukannya lewat online, ya udah nggak perlu tinggal di dekat tempat pendidikan tersebut. So mereka balik ke rumahnya atau daerahnya masing-masing. Nah, mungkin kita nggak berasa ketika ada di dekat pendidikan itu bisa gurunya, ya kan, dosennya, pekerja-pekerja yang berhubungan sama pendidikan tersebut yang biasa mungkin tinggal di apartemen di sekeliling dari pusat pendidikan tersebut. Bayangin berapa banyak yang pindah gitu kan. Sehingga mungkin ada juga yang orang daerah yang beli apartemen tersebut. Tapi karena bisa dilakukan pendidikannya dari rumah, ya udahlah mendingan deket rumah aja, tinggalnya di rumah dulu, apartemennya mungkin dikosongin dulu. Nah, ada juga yang sewa. Jadi bisa ada yang beli, ada juga yang sewa. Otomatis seperti itu. Ya, itu dari sisi yang berada di apartemen yang berada di sekitar tempat pendidikan. Nah, ketika mungkin ada ribuan atau mungkin ratusan unit yang berhubungan sama pendidikan itu, otomatis kan jadi kosong. Tapi bisa aja Sabtu atau Minggu mereka datang, mereka stay sebentar. Nah, jadi kelihatannya kosong. Tapi secara mungkin yang udah beli dia tetap tetap nggak jual atau tetap aja gitu kan. Ya mungkin nggak disewain karena barang-barang anak-anaknya ada di sana gitu kan ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua juga bisa saja dekat kantor-kantor yang melakukan work from home karena nggak perlu tatap muka, ya kan. Kita tahu di kondisi pandemi ini banyak kantor-kantor yang work secara remotely ya atau dari mungkin nggak perlu dari lokasi kantor gitu. Jadi tadinya dia nyewa dekat kantor, karena banyak kan bisa kerja work from home, dia mungkin pindah balik ke tempat rumahnya, gitu kan. Itu bisa terjadi. Bayangin kalau apartemen yang dekat dengan banyak sekali kantor, karena banyak sekali kantor-kantor yang masih melakukan 50%, 20% gitu. Jadi, nggak perlu dekat itu. Nah, tapi menurut saya, ketika nanti, pastikan juga sudah ada antisipasi, baik kita sudah ada vaksin, ya kan, banyak sekali yang sudah vaksin, kemudian juga ke depannya akan menjadi lebih baik, mulai terjadi ya not only new normal, tapi
ketika udah kembali seperti biasa, nanti pendidikan akan tatap muka, ya, pendidikan akan langsung datang ke kampusnya, karena udah mulai nih, kayak misalnya kayak tempat ibadah udah mulai untuk bisa ibadah gitu kan, dengan mungkin pembatasan, ya, kemudian juga perkantoran juga udah mulai. Nah, ketika nanti pendidikan ini akan mulai tatap muka kembali normal, ya kan, saya yakin untuk hunian apartemen tersebut akan terisi lagi, ya, terisi lagi. Bahkan yang mungkin tadinya nyewa udah selesai, udah pindah, begitu udah balik lagi itu bisa pendidikan tatap muka dan juga kantor udah normal lagi, bisa balik lagi gitu. Bisa balik lagi. Jadi fenomena yang tadi ini hanya sementara menurut saya. Karena tetap properti adalah kebutuhan, ya kan? Apartemen memiliki keunggulan dari fasilitas dan juga lokasi yang strategis. Nanti balik lagi, apartemen-apartemen mana yang dekat dengan area pendidikan, kemudian juga bisnis, dan juga lain-lainnya. Nah, saya mau sharing juga. Teman-teman tahu nggak, kalau misalnya kayak apartemen yang berada di tempat wisata, itu paling ramenya Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Senin lah paling orang kadang masih, tapi rata-rata ramenya apartemen yang ada di sekitar area tempat wisata. Itu kalau hari mungkin Selasa, Rabu, Kamis, itu mungkin kosong banget gitu loh. Kosong. Kayak nggak ada orang gitu. Nanti bilangnya, oh apartemen ini kosong. Ya kan? Okupansinya rendah. Tapi kalau saya liatin ya, apartemen-apartemen yang berada di tempat wisata di Indonesia, ya, kita bicara Jabodetabek dan juga area-area kota-kota besar lainnya, itu rame sekali, teman-teman. Rame sekali. Jumat, Sabtu, Minggu. Mereka check-in-nya mungkin Jumat malam, Sabtu malam mereka enjoy, ya kan? Sampai Minggu sorenya atau Minggu malam keluar, check out gitu loh. Dan disewain bisa memperoleh income yang lumayan gitu kan. Atau juga banyak kan kayak disewain lewat Red Doors, Oyo dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu kan bisa sewain daily, harian. Ini realita yang terjadi, dan ketika ini income-nya malah bisa lebih tinggi gitu. Nah, itu saya ingin menjawab ya apa yang terjadi, ya, fenomena dan juga realita apa yang terjadi. Dan ketika back to normal tadi ya, malah nilainya mungkin lebih naik lagi, ya, nilainya lebih naik lagi gitu. Karena teman-teman, apa yang saya lihat ini bakalan menuju ke kehidupan normal yang tatap muka dan lain-lainnya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di komen, karena banyak sekali yang DM ke saya tentang hal ini. Semoga bermanfaat, jadi saya jawabnya lewat video. Oke, saya Ruby Herman. Jangan lupa nonton YouTube channel saya, Ruby Herman. Banyak sekali saya interview tentang properti, dan juga banyak sekali saya menjawab hal-hal yang berhubungan dengan properti, dan simak juga di program Kata Ruby di rumah123.com. Oke, bye-bye.